Selamat siang Ibu Kila, apa kabar? Selamat siang juga Ibu Uwan. Kabar saya baik Ibu Uwan, puji Ya, Tuhan. bagaimana kabar Ibu Uwan apa keluarga? kabar? Saya juga Oh, baik Ibu keluarga Kila. saya. Oh, ya, keluarga Ya, saya puji Tuhan juga baik Ibu Uwan. ya, sama juga dengan saya Bu Kila. Saya baik Ya, dan baik. puji Tuhan semuanya baik, keluarga, suami, anak juga baik. Bagaimana Baik. pekerjaan dengan anak-anak di sekolah Ibu Kila, baik? Eh, ada memang sedikit kendala, tapi bisa terlewati dengan baik Ibu Uwan. Oke, luar biasa ya Ibu Kila. Iya, Sebagai seorang guru mampu melakukan tugasnya dengan baik. Oke, Ibu Kila. Saya dengar kemarin Ibu Kila mencari-cari saya ya. Maaf banyak Ibu Kila karena hari ini kita baru bisa ketemu karena memang kesibukan yang begitu banyak sehingga menyita waktu. Tetapi iya hari ini Ibu Uwan. saya punya waktu dengan Ibu Kila. Baik Ibu Uwan. Kemarin itu saya mencari Ibu Uwan. Saya mencari Ibu Uwan di ruangan Ibu Uwan, tapi memang tidak ada. Tujuan saya mencari Ibu Uwan sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan. Men-share lah apa yang saya alami di kelas tadi dengan anak-anak saya waktu saya mengajar di kelas Ibu Uwan. Ya, oke. Ya, berarti pertemuan kita di hari ini ada punya tujuan ya Ibu Kila? Iya, Ibu Uwan. Tujuannya adalah saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Uwan untuk mengatasi sedikit kendala yang saya hadapi saat pembelajaran dengan anak-anak. Oke, kalau boleh tahu, apa kendala yang Ibu Kila hadapi di kelas? Mungkin Ibu Kila Baik, bisa Ibu share Uwan. dengan saya ya. Iya, baik. Begini, Ibu Uwan. Di hari kemarin itu, saya mengajar di kelas. Saya menjumpai salah satu anak saya yang bernama Andre. Andre ini, Ibu Uwan, Ibu Wan kenal kan Andre yang Iya, di iya kelas saya 11 kenal. itu? Iya, saya Iya, kenal. baik Ibu Wan. Dia tidak mengikuti pelajaran yang saya lakukan dengan baik. Dia selalu mengganggu teman di sampingnya Ibu Wan. Sehingga membuat temannya merasa terganggu saat mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya. Berarti Andre ini termasuk anak yang mungkin di dalam kelas itu dia selalu mencari perhatian dari teman-teman atau mungkin juga dari guru di kelas. Ya, kalau seperti itu kira-kira eh, Ibu Kila bisa tahu kira-kira kenapa sampai dia seperti itu? Iya, Ibu Wan. Saya ini sebenarnya memang sudah mencoba melakukan pembelajaran dengan baik. Bahkan saya mencoba melakukan pembelajaran dengan menggunakan bentuk diferensiasi. Memang mungkin bagi saya anak ini dia hanya membuat keributan karena ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Karena setahu saya sebagai seorang guru sudah melakukan segala metode, bahkan strategi pembelajaran yang saya lakukan sudah saya lakukan menurut pengetahuan saya, dan yang saya lakukan adalah sudah merupakan bentuk pembelajaran yang menuntun kepada anak, memenuhi kebutuhan anak. Tapi saya juga bingung, kenapa setiap kali saya mengajar, anak ini selalu membuat keributan di kelas. Oke, apakah eh, Ibu Kila ketika mengajar lalu anak ini dia mencari perhatian, eh, apa yang Ibu Kila lakukan terhadap anak ini di kelas? Ibu Uwan, saya sudah berbicara dengannya sendiri. Bahkan saya juga sudah bersedia untuk menyampaikan berbagai hal, menasihatinya, mengingatkannya kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Saya sudah melakukan hal itu. Bahkan sampai dengan saya bersedia untuk melakukan panggilan dan bertemu dengan orang tuanya untuk menyampaikan semua hal yang merupakan kendala yang ia lakukan di kelas. Iya.
baik sekali Ibu Kila, apa langkah-langkah yang telah Ibu Kila lakukan, eh, pendekatan dengan si anak, bahkan dengan memanggil orang tua. Tetapi kira-kira apakah dengan langkah-langkah yang telah Ibu Kila tempuh itu ada perubahan yang Ibu Kila rasakan terjadi dalam diri anak ini, sehingga eh, kebiasaan si anak untuk mengganggu teman-teman dalam proses pembelajaran, khususnya di Ibu Kila punya mata pelajaran itu bisa, artinya dia bisa mengurangi sikapnya seperti itu. Apakah Baik, ada Ibu Oan. perubahan? Ya. Memang saya sudah berusaha. Pelan-pelan saya yakin Ibu Oan, saya yakin itu akan terjadi perubahan. Karena memang masalah ini baru terjadi hari kemarin. Jadi saya memang sudah mengatakan kepadanya untuk merubah sikap, melakukan kegiatan-kegiatan yang memang produktif, positif, berbudaya positif supaya ia bisa menghindari atau meminimalis kegiatan yang ia lakukan itu. Jadi memang sudah ada perubahan Ibu Oan, dari perkataannya sudah ada perubahan. Tapi saya merasa bahwa saya akan terus mengikuti jejak anak ini, si Andre, agar ia bisa berubah secara total dan dia tidak lagi usil terhadap teman-temannya Ibu Oan. Oke, Ibu Kila. Memang merubah sesuatu hal itu kita membutuhkan proses yang memang tidak pendek ya Ibu Kila. Kita harus Ya, membutuhkan benar Ibu proses Oan. yang panjang, apalagi kita merubah anak-anak. Ya. Ya, lalu menurut Ibu Kila apa tanggapan teman-teman di kelas tentang sikap dari si anak ini? Kalau tanggapan teman-teman, mereka sedikit merasa resah Ibu Oan. Karena kata mereka, anak ini bukan saja ribut di jam pelajaran saya, tapi juga dengan beberapa guru mata pelajaran lain. Memang tanggapan teman-teman terhadap anak ini agak sedikit tidak menyenangkan. Tapi saya berusaha menetralisasi mereka dan meminta mereka untuk terbuka dan menerima anak ini agar ia bisa kembali lagi di kelas dengan perilaku yang lebih baik. Oke, ternyata dia bukan saja di kelas Ibu Kila ya, tetapi Iya, di benar Bu. kelas-kelas yang lain, di guru-guru mata pelajaran yang lain juga. Tetapi apakah pernah Ibu Kila mendengar teman-teman guru yang lain yang mungkin ada punya keluhan terkait anak ini? Saya pernah mendengarnya di mata pelajaran sejarah. Ibu Neni juga pernah mengatakan begitu, Ibu Oan. Jadi saya rasa saya dan Bapak Ibu guru lainnya harus lebih mendekatkan diri kepada anak ini agar dia bisa merubah sikapnya, agar dia bisa kembali lagi melakukan pembelajaran dengan baik. Oke, baik sekali Ibu Kila. Dan saya berpikir mungkin bukan anak ini saja, mungkin di kelas lain juga ada anak-anak lain yang seperti ini. Ibu. Dan Ya, memang anak-anak ini sepertinya mereka membutuhkan perhatian lebih dari kita sebagai guru. Tetapi apakah menurut Ibu Kila kita sebagai guru atau orang tua saja yang melakukan pendekatan atau pembinaan dengan dia dari pihak sekolah, atau mungkin ada dari pihak lain yang memang harus ikut andil dalam hal ini untuk membina mental anak ini? Iya, Ibu Wan. Sebenarnya kalau menurut saya, semua orang yang ada di lingkungan anak ini turut berperan serta dalam pembentukan karakter anak-anak ini. Jadi bukan saja pihak sekolah, tapi orang tua bahkan lingkungan di sekitar anak ini juga sangat mempengaruhi keberadaan anak ini, Ibu Wan. Jadi bukan saja guru dan orang tua, tetapi semua orang yang ada di sekeliling teman-teman seperti bermainnya, teman-teman di kelasnya juga sangat mempengaruhi anak ini. Dan bagi saya, ketika kita menyampaikan kendala yang kita hadapi di sekolah kepada orang tua, maka harapan besar dari kami para guru adalah orang tua membackup anak ini di rumah agar ia bisa melakukan fungsinya dengan baik sebagai pelajar di sekolah. Oke, baik sekali Ibu Kila. Luar biasa apa yang
telah Ibu Kila sampaikan di saat ini. Dan Iya. menurut Ibu Kila, kira-kira ke depannya Ibu Kila akan melakukan sebuah komitmen apa untuk anak ini, sehingga mungkin dari hari ke hari anak ini boleh mendapatkan perubahan perilaku yang baik ketika dalam proses belajar mengajar. Kira-kira ada Iya. komitmen apa yang ingin Ibu Saya Kila memang bangun? saya memang sangat berkomitmen, punya komitmen yang besar bahwa saya bertanggung jawab untuk mengantar anak ini ke depan. Bahkan saya berkomitmen untuk melakukan komunikasi juga dengan orang tua selalu, berkomitmen untuk melakukan komunikasi dengan wali kelas, bahkan mengerahkan anak di kelas untuk tetap memberi support sistem kepada anak ini agar ia tidak lagi bergaul dengan orang-orang atau teman-teman di sekitarnya yang bisa menjerumuskan ia atau bisa mengganggu ia dalam pembelajaran nanti. Oke, baik sekali Ibu Kila apa yang dilakukan. Saya salut dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Kila sebagai guru mata pelajaran, dan saya berpikir apa yang nanti Ibu Kila lakukan pasti akan berhasil ke depannya. Itu yang kita harapkan bersama untuk anak-anak ya Ibu Kila. Dan pastinya Ibu Kila membutuhkan banyak sekali dukungan ya, seperti tadi dari orang tua dan sebagainya. Dan itu tidak bisa kita sangkali Ibu Kila. Dukungan itu sangat kita perlukan. Iya. Oke Ibu Kila, ada lagi yang mau disampaikan Ibu Kila? Saya rasa itu saja Ibu ya. Akhirnya memang saya bisa berbagi dengan Ibu di saat ini. Saya dan Ibu juga sudah bertukar pikiran, bincang-bincang. Ada solusi-solusi juga yang Ibu tawarkan, dan Ibu mengapresiasi apa yang akan nanti saya lakukan anak ini. Jadi saya tetap mengharapkan masukan dari Ibu ke depan untuk setiap kegiatan yang akan saya lakukan. Jangan bosan-bosannya Ibu Oan ya, kalau siap Ibu Kila, bantuan Ibu ke depan untuk share dengan saya tentang pembelajaran di kelas ini. Oke, saya akan selalu siap menunggu Ibu Kila untuk kita ada dalam kegiatan seperti ini. Ya, apa yang Ibu Kila rasakan setelah kita ada dalam proses sharing di saat ini? Apakah sudah merasa lebih baik karena sudah menemukan sedikit solusi dari masalah yang dihadapi? Oh tentu. Saya sangat senang sekali, luar biasa. Akhirnya saya bisa melepaskan beban saya dan saya bisa menyampaikan semua keluh kesah saya. Saya juga mendapatkan solusi atas percakapan dan masalah yang saya hadapi dengan Ibu Oan. Saya senang sekali Ibu Oan. Oke, saya juga senang kalau Ibu Kila merasa lega dengan permasalahan yang Ibu Kila hadapi. Iya. Oke, berarti percakapan kita di hari ini saya anggap berhasil ya menemukan, memberikan kelegaan kepada kita masing-masing. Iya, Terima kasih banyak Ibu Kila. Ibu Kila juga memberikan pelajaran kepada saya. Iya. Terima kasih Ibu Oan. Jangan bosan-bosan terhadap saya ya Bu Oan ya. Iya. Iya Bu Oan, terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Kila, kita pamit ya. Baik Ibu Oan, sampai jumpa Ibu Oan. Sampai jumpa Ibu Kila.